Maka kalau ada orang yang sholat berjamaah tetapi semakin keras hatinya terhadap saudaranya, berarti ada fanatisme yang sangat kuat ditanamkan di dalam jiwanya, dan itu salah gurunya. Yang pertama tadi dari Pak Keci, kita berdoa, dan doa paling hebat itu adalah salat. Di dalam salat kita baca Fatihah, salah satu ayatnya doa yang paling penting, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah. Ternyata ada orang salat, makin salat ternyata tingkah lakunya makin tidak benar. Apa masalahnya? Maka untuk hal ini ada kaitan antara salat dan suluk. Suluk itu tingkah laku, salat itu adalah ibadat. Belum tentu orang yang salat akhlaknya lebih baik daripada yang tidak salat, dan belum tentu orang yang baik akhlak itu melaksanakan salat. Maka bila ada orang yang salat tingkah lakunya tidak menjadi lebih baik, ada yang salah pada pemahaman dan praktek salatnya. Karena di dalam Islam lebih dipentingkan akhlak daripada ibadat. Jadi kalau ada sholat yang akhlaknya kemudian jadi rusak, bukan tidak boleh sholat, ada yang harus diperbaiki pada praktek sholatnya. Artinya dia tidak menjiwai, padahal perintah Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu yang pertama. Kemungkinan kedua, melaksanakan sholat saja akhlaknya masih begitu, bagaimana kalau dia tidak sholat? Sudah melaksanakan sholat saja akhlaknya masih belum benar, bagaimana bila dia tidak melaksanakan sholat? Maka kalau ada orang yang sholat akhlaknya tidak benar, jangan salahkan sholatnya, karena setidak-tidaknya dengan sholat sudah terperbaiki sedikit akhlak, yaitu dia tidak lagi buruk hubungan dengan Allah Ta'ala. Tinggal ajarkan akhlak yang benar dengan manusia. Itu yang pertama. Kemudian ternyata makin sholat persatuannya makin rusak, umat Islam terpecah. Perpecahan itu realitas, dan oleh Nabi sudah disampaikan 14 abad yang silam, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Sedangkan sholat adalah salah satu di antara alat pemersatu umat. Buktinya sampai ke dalam masjid saat sholat kita patuh kepada imam yang satu, dan imam itu berkelanjutan. Andai kata imam ini batal, digantikan oleh imam yang lain, dan sholat itu tidak rusak, menghadap kiblat yang satu dan menyembah Tuhan yang satu. Sudah ada semua perangkat untuk bersatu, masih terpecah juga. Karena itu sudah sunatullah, disampaikan dalam surat Hud ayat 118, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu mau wahai Muhammad, dia akan ciptakan manusia itu satu golongan saja. Wala yazaluna mukhtalifin, ternyata mereka senantiasa berbeda-beda. Walidzalika khalaqahum, dan untuk berbeda itulah Allah ciptakan manusia. Maka salah satu untuk meringankan perbedaan adalah kita disuruh salat. Bukan berarti ketika sudah salat perbedaannya hilang, bahkan makin salat makin banyak perbedaan. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang baca bismillah, ada yang tidak baca bismillah. Tapi yang diharapkan dari perbedaan bukan pecah, tetapi lita'arafu, untuk saling mengenal. Maka kalau ada orang yang sholat berjamaah tetapi semakin keras hatinya terhadap saudaranya, berarti ada fanatisme yang sangat kuat ditanamkan di dalam jiwanya, dan itu salah gurunya, bukan salah orang yang sholat. Maka kita ingatkan, betapa ada orang hanya mau sholat di masjid yang gurunya jadi imam, tidak mau sholat di tempat yang lain. Sebagai salah satu contoh, dulu pernah kita dengar ada insiden kecelakaan subuh di depan, di persimpangan Jambu Tape, depan kantor Brimob. Saya dapat informasi ternyata beliau ini tinggalnya di Ulele dan hanya akan sholat di masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Zainul Abidin. Bayangkan dari Ulele tinggalnya, sholatnya hanya di masjid Zainul Abidin, padahal dari Ulele berapa masjid ia lampaui. Ada masjid Baitur Rahim Ulele, masjid Syekh Abdul Rauf Blangoy, masjid Miftahul Jannah Punge Ujung, masjid Subul Salam Punge Blangcut, masjid Munawarah Punge Jurung, masjid Taqwa Muhammadiyah, masjid Baitur Rahman, masjid apalagi Al-Huda Kampung
laksana, Masjid Baitur Rahmah Kampung Keramat, Masjid Al Furqan Brawi, lompat ke Masjid Raudhatul Jannah. Kenapa? Karena hanya di situ gurunya jadi imam. Ini fanatisme yang ditanam. Makanya rusak persatuan itu karena ada orang-orang yang menanamkan fanatisme dalam jiwa muridnya. Sah-sah saja mungkin saya katakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang pengikut pengajian saya, jangan ikut pengajian ustadz yang lain kecuali yang semazhab dengan saya, sama-sama mazhab Aswabi. Maka rusak anak. Ya, silahkan mengaji kepada siapapun untuk memperkaya wawasan keilmuan, agar kita bisa menyerap ilmu yang berbeda-beda, tapi baru kemudian diambil jalan tengah. Maka salah satu penyebab pecahnya umat Islam karena ditanamkan asabiyah, fanatisme ini tadi. Kita tidak lagi bersikap tawasud ataupun moderat. Itu yang kedua. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.